Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, Engkau urapi Tuhan, pimpin dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Engkau berkati, urapi hati dan pikiran kami. Urapi Tuhan Yesus, Tuhan, lidah bibir kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kami hikmat, marifat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin Tuhan Yesus di dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Firman-Mu ini, pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa yang mendengar Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, kita percaya ini karena pemeliharaan Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh pakai memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita kembali lagi menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Tulus Mengasihi Tuhan. Saudara, ada seorang perempuan yang begitu tulus mengasihi Tuhan. Dia adalah Maria Magdalena. Mengapa Maria Magdalena begitu tulus mengasihi Tuhan? Mengapa Maria Magdalena begitu sangat mengasihi Tuhan? Kita akan belajar tentang Maria Magdalena ini, saudara. Kita lihat dulu latar belakang daripada Maria Magdalena. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan tadi Maria Magdalena, dia pernah disembuhkan oleh Tuhan dari 7 setan. Rupanya Maria Magdalena ini dulu sempat diikat, kehidupannya dibelenggu oleh 7 setan. Tapi oleh kuasa Tuhan, dia dilepaskan. Haleluya. Dia disembuhkan. 7 setan itu diusir dari kehidupan Maria Magdalena ini. Sehingga dia boleh terbebas, terlepas dari belenggu setan yang mengikat kehidupannya. Saudara-saudara, itu dia rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan manusia, kadangkala ada jatuh bangunnya, saudara. Begitu juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Yang pertama di sini dikatakan tadi, dia pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari belenggu 7 setan, ya, saudara-saudara. Lalu kita melihat di sini bagian yang kedua. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Di sana dikatakan, di dalam cerita itu ada seorang perempuan yang ketangkap basah sedang berzina. Lalu perempuan ini dibawa kepada Yesus. Saudara, kalau namanya orang berzina, orang berbuat zina berarti 2 orang. Tetapi kenapa cuma Maria Magdalena sendiri yang dibawa kepada Yesus? Mana yang satunya, saudara?
Cuma perempuan ini yang dibawa kepada Yesus untuk diadili. Kalau menurut hukum Taurat, dikatakan orang yang kedapatan berbuat zina itu harus dilontari batu sampai mati. Sebab itu saudara-saudara, perempuan ini dibawa kepada Yesus oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi anehnya cuma perempuan itu sendiri. Mana yang satunya? Mana laki-laki yang kedapatan berbuat zina dengan perempuan ini? Saudara-saudara, perempuan ini dibawa ke hadapan Yesus untuk diadili. Lalu pada waktu itu, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, dikatakan di situ, Yesus menulis di tanah. Yesus menunduk, dia jongkok begitu, dia menulis di tanah. Dia katakan, barang siapa yang tidak berbuat dosa, dialah yang melontari perempuan ini dengan batu. Saudara-saudara, orang yang hadir di tempat itu satu persatu meninggalkan perempuan ini dengan Yesus. Akhirnya tinggal perempuan ini dengan Yesus. Saudara-saudara, lalu Yesus bertanya, mana yang lainnya? Adakah di antara mereka yang melempari engkau dengan batu? Maria bilang tidak ada. Lalu Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-10 dan 11. Yohanes pasal 8. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus bertanya, "Tidakkah menghukum engkau?" katanya. Kan mereka hukumannya kan kalau Taurat kan lempar dengan batu. Dilontar dengan batu sampai mati. Lalu perempuan itu bilang, "Tidak ada," katanya. Lalu Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus di sini bertindak adil, saudara. Kalau yang laki-lakinya tidak disidang, tidak dihukum, kenapa yang perempuan harus dihukum? Sebab itu Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau," kata Yesus. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, tadi saya katakan di dalam kehidupan ini ada jatuh bangun. Maria Magdalena juga mengalami jatuh bangun, saudara. Pertama dia dirasuk 7 setan, Tuhan sembuhkan. Sekarang kedapatan dia berbuat zina katanya. Lalu Yesus katakan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara-saudara, dengan perkataan Yesus yang mengatakan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, itu berarti, saudara, dia mengalami pengampunan dari Tuhan. Nah, seharusnya mati dilontari dengan batu. Tetapi karena Yesus mengampuni dia, Yesus membebaskan dia, melepaskan dia. Buat Maria, ini satu anugerah Allah yang besar di dalam kehidupannya. Kalau dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Saudara-saudara, ini satu anugerah Allah yang besar di dalam kehidupannya. Maria merasakan pengampunan yang dari Tuhan.
Maria merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dia merasakan dosanya diampuni. Yesus katakan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Berarti dosanya yang sudah lalu Tuhan sudah ampuni. Kelemahannya, kekurangannya, dosanya, perbuatannya, pelanggarannya yang lalu sudah Tuhan ampuni. Sekarang sudah bersih. Tuhan sudah sucikan dia. Tuhan sudah ampuni dia. Sehingga dia terbebas dari belenggu dosa. Buat Maria itu satu anugerah Allah yang besar di dalam kehidupannya. Dia merasakan kasih Tuhan, pengampunan yang dia alami saudara. Membuat dia ada sukacita di dalam kehidupannya. Pengampunan yang dia alami membuat dia selalu ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan, saudara. Karena apa? Dosanya sudah diampuni. Merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maria, dia bekerja. Dia bekerja, dia menabung. Dari tabungannya, dia persiapkan untuk membeli sebotol minyak wangi. Sebotol minyak wangi yang bernama minyak narwastu. Dengan harga 300 dinar. Dia menabung. 300 dinar itu dikatakan gaji orang bekerja selama 1 tahun. Saudara-saudara, gaji orang bekerja selama 1 tahun tanpa dipakai makan, saudara. Nah, sebab itu saya katakan bisa jadi dia menabung 2 atau 3 tahun. Dia persiapkan tabungannya itu untuk apa? Untuk membeli sebotol minyak yang harum. Sebotol minyak yang mahal harganya. Yang bernama minyak narwastu. Dia persiapkan dananya untuk membeli minyak narwastu itu. Pada saat dia mendengar Yesus berada di Betania. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Di situ dikatakan, pada saat dia mendengar Yesus ada di Betania, dia ambil tabungannya, dia beli minyak narwastu, lalu dia datang ke Betania. Datang ke rumah Lazarus. Di sana dia berjumpa dengan Yesus. Lalu dia buka botol minyak narwastu itu, saudara. Lalu dia tuangkan di kaki Yesus. Dia tuangkan di kaki Yesus, dia usap di kaki Yesus, dia tumpahkan di kaki Yesus. Lalu dikatakan diseka dengan rambutnya. Kalau di dalam salinan lain dikatakan dia menangis di kaki Yesus. Jadi di kaki Yesus itu ada air mata, ada minyak narwastu, saudara. Dia menangis di kaki Yesus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yesus. Karena apa? Karena dia sudah diampuni dosanya. Anugerah Allah melimpah di dalam kehidupannya. Yang memberikan dia ada sukacita untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada kerinduan di dalam hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang bisa dia buat untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi Maria, minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Itu cukup mahal, saudara. Berarti dia harus menghemat untuk 2-3 tahun. Untuk mendapatkan minyak narwastu itu. Dia rela
menekan kebutuhannya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mendapatkan minyak narwastu itu. Minyak narwastu itu dituangkan di kaki Yesus. Ditumpahkan di kaki Yesus. Lalu dia menangis, dia usap dengan rambutnya. Nah, dikatakan saudara-saudara, pada saat perempuan ini, Maria Magdalena ini menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus, terjadi kontroversi. Terjadi ada yang pro, ada yang kontra dengan apa yang dibuat oleh Maria Magdalena ini. Yang pro, mereka pikir karena mengasihi Tuhan, karena perempuan ini mengasihi Tuhan, tidak ada yang terlalu mahal untuk Yesus. Tetapi yang kontra, dia berkata ini suatu pemborosan katanya. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Tapi bagi Maria, tidak ada istilah pemborosan. Tak bagi dia, yang penting dia dapat menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dapat dia buat untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dia begitu rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dia merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Pengampunan yang Tuhan berikan, memberikan dia selalu ada sukacita untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Selalu Maria ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, dia selalu ingat akan kebaikan Tuhan, saudara. Sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan, pada saat minyak itu dituang di kaki Yesus, diusap dengan dengan rambutnya, dikatakan firman Tuhan semerbak harum minyak itu memenuhi rumah itu. Karena apa? Dia melakukannya dengan hati yang tulus. Mengasihi Tuhan. Dia memberikan seluruh hidup, seluruh kehidupannya. Dia taruh di kaki Yesus. Kenapa saya katakan seluruh kehidupannya? Karena itu tabungannya itu, saudara-saudara, itu bicara tentang kehidupannya. Biaya hidupnya. Dia taruh di bawah kaki Yesus. Apa yang menjadi kebanggaannya? Dia taruh di kaki Yesus. Karena apa? Karena dia mengasihi Yesus. Karena dia tulus mengasihi Yesus. Dia sangat mengasihi Yesus. Apapun dia mau lakukan untuk mengasihi Yesus, saudara. Sehingga kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sampai di situ dulu. Raja Daud, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku katanya. Dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Raja Daud, dia berkata, dia ingatkan kepada kita, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang mengampuni segala salahmu. Dia yang menyembuhkan daripada segala penyakitmu. Dia yang mengampuni, dia yang menyembuhkan, dia yang menebus jiwamu. Terjemahan lama katakan. Saudara-saudara, kasih dia memahkotai kita dengan kasih setianya. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita.
Maria Magdalena, dia tidak mau melupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur katakan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, katanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala salahmu. Dia yang menyembuhkan. Dia yang menebus jiwamu. Terjemahan lama katakan. Dia yang menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah menebus kita. Dia yang sudah menyembuhkan kita. Dia yang sudah memelihara kita. Memberkati kita. Sebab itu janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebab itu Maria Magdalena, dia tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan yang dia alami di dalam kehidupannya. Pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Itu bagi Maria Magdalena itu satu perkara yang besar di dalam hidupnya. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya itu perkara yang besar yang dia alami di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara yang ada pada saat, saudara yang ada di rumah pada saat ini? Apakah saudara merasakan pengampunan yang Tuhan berikan itu adalah perkara yang besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita buat, saudara? Kalau Maria Magdalena, dia begitu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan caranya sendiri. Bagi Maria tidak ada yang terlalu mahal untuk ditaruh di bawah kaki Yesus. Bagi Maria tidak ada yang terlalu mahal untuk dipersembahkan kepada Yesus. Karena dia merasakan anugerah Allah di dalam kehidupannya. Sebab itu apa yang dibuat oleh Maria. Dikatakan rumah itu menjadi semerbak harum. Karena apa? Ketulusan hatinya di dalam mengasihi Tuhan. Bukan karena minyak narwastu yang mahal harganya. Tetapi Tuhan melihat ketulusan hatinya. Di dalam dia melayani Tuhan. Di dalam dia mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara. Mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Itu semerbak harum baunya. Memenuhi rumah itu, saudara. Sebab itu Tuhan Yesus katakan. Yohanes 12 ayat 7 dikatakan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus katakan, biarkanlah dia lakukan ini mengingat hari penguburanku. Berarti pada waktu itu saat-saat menjelang kematian Tuhan. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu menjelang kematian Tuhan. Sebab itu Yesus katakan, biarkanlah dia lakukan ini mengingat hari penguburanku, katanya. Berarti menjelang kematian Tuhan Maria lakukan itu. Murid-murid yang lain tidak ada yang melakukan itu, saudara. Tapi Maria Magdalena melakukan itu. Mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Sepertinya Yesus udah dirempah-rempahi, saudara. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Menjelang penguburan Tuhan. Menjelang kematian Tuhan. Sebab itu kalau saudara lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-14. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, katanya. Perbuatan perempuan ini akan disebut sebagai peringatan. Sebagai mengingatkan. Sebagai peringatan, saudara.
Karena apa? Hanya Maria Magdalena, hanya perempuan ini yang mengurapi Yesus sebelum Yesus mati. Sebelum hari pengkuburan Yesus. Yesus sangat menghargai pengorbanan Maria yang begitu tulus mengasihi Tuhan. Apapun yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan hargai, saudara. Mungkin hamba Tuhan kurang menghargai. Tetapi Allah Bapa di sorga, Yesus sangat menghargai apa yang kita buat untuk dia. Apa yang dibuat perempuan ini, kata firman Tuhan katakan, apa yang dibuat oleh Maria Magdalena akan terus disebut dimanapun Injil diberitakan. Jadi perbuatan kita akan Tuhan ingat, saudara. Kalau tadi dikatakan di Mazmur katakan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur Daud mengingatkan, mendorong kepada kita untuk kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga ingat apa yang kita buat untuk Tuhan, saudara. Tuhan gak akan lupa. Apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan ingat, saudara. Mungkin hamba Tuhan bisa lupa apa yang sudah saudara buat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan ingat apa yang saudara buat untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan ingat, saudara. Saudara, kalau kita lihat berjalan terus pada waktu setelah Yesus mati. Dari Yesus disalib sampai Yesus mati, saudara, Maria Magdalena ini mengikuti terus kemana Yesus dibawa. Sampai Yesus mati, Yesus dikuburkan, Maria ikutin. Sebab itu dia tahu Yesus dikubur di mana, saudara. Kalau dia nggak ngikutin, dia nggak bakal tahu Yesus dikubur di mana. Karena dia ngikutin terus, dia ikut terus, mengiringi Yesus terus. Dia tetap ada untuk Yesus. Yesus sudah mati, Yesus diturunkan dari salib, lalu dibawa ke kubur Yusuf orang Arimatea. Dirempah-rempahi sama Yusuf Arimatea sama Nikodemus. Maria tahu karena Maria menyaksikan, Maria melihat. Pada waktu Yesus bangkit, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Tadi juga dikatakan di dalam ayat pertama, dikatakan di Markus pasalnya yang ke-16 ayat 9. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, katanya. Maria Magdalena yang pernah disembuhkan Yesus dari 7 setan. Markus menulis Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di dalam Yohanes juga dikatakan, Yohanes pasalnya yang ke-20 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Orang pertama yang tahu Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Murid-murid yang lain enggak. Tapi Maria Magdalena dikatakan pagi-pagi sekali dia pergi ke kubur Yesus. Saya ingat waktu saya masih ngajar sekolah minggu dulu, anak-anak remaja suka nyanyi. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pagi-pagi sekali, katanya. Kubur kosong, Maria menangis sedih sekali. Pada saat dia datang ke kubur pada hari yang ketiga, dia lihat kubur kosong. Lalu dia menangis sedih sekali. Kata firman Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Karena dia pikir
ada yang mencuri. Tubuh Yesus ada yang curi. Padahal dia lupa kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, saya berpikir bisa jadi Maria setiap pagi datang ke kubur Yesus. Karena apa? Dia rindu akan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia ingin melihat. Dia ingin melihat Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Hari pertama dia lihat kubur masih tertutup. Hari kedua dia lihat kubur masih disegel. Hari ketiga dia lihat kubur batu itu sudah tergeser, saudara. Segelnya sudah terbuka. Dia kaget. Dia kaget, dia lihat. Ternyata Yesus sudah gak ada. Dia nangis. Kalau saya boleh katakan, dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Dia nangis sedih sekali, katanya nyanyian anak-anak remaja dulu. Bilang, Maria menangis sedih sekali karena apa? Kubur kosong. Yesus gak ada. Dia lupa kalau Yesus sudah bangkit. Sebelum Yesus mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan disengsarakan dan akan mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Saat Maria sedang menangis sedih sekali, lalu ada yang memanggil namanya. Maria, Maria, katanya. Yohanes pasalnya yang 20, ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Pada saat dia mendengar namanya dipanggil, saudara, Maria. Ya guru, katanya. Ya Rabuni. Kenapa dia langsung bilang, ya Rabuni, ya guru? Karena apa? Dia mengenal suara Yesus. Karena dia dekat dengan Yesus, dia mengenal suara Yesus. Saudara, kalau kita dekat dengan seseorang, kita akan mengenal suara. Dari suaranya kita dapat kenal siapa dia. Yesus katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, Yesus katakan, domba-dombaku mengenal suaraku, katanya. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal suara Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita akan mengenal suara Tuhan. Maria, waktu Yesus panggil namanya, Yesus sebut namanya, Maria, Maria. Lalu dia katakan, ya Rabuni, ya guru, katanya. Dia langsung kenal suara Yesus, gurunya. Malah saya ingat dulu waktu saya masih kerja, sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya sempat bekerja, saudara. Teman kerja saya bilang begini, Maria itu kan pacarnya Yesus, katanya. Saya bilang, enggak, Yesus enggak punya pacar, saudara. Buktinya, Yesus mengasihi Maria, katanya. Maria mengasihi Yesus. Itu kan berarti mereka pacaran. Maria itu kekasihnya Yesus. Yesus itu kekasihnya Maria. Berarti kan pacaran. Lalu saya bilang sama teman saya itu, saya bilang, Yesus mengasihi Maria. Yesus mengasihi Maria dengan kasih agape. Dengan kasih yang sempurna. Maria mengasihi Yesus. Tapi bukan berarti Maria mengasihi Yesus seperti mengasihi
kepada kekasih. Lebih daripada mengasihi kekasih. Kasih Maria kepada Yesus lebih daripada mengasihi kekasih. Karena dia merasa Yesus itu segalanya di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Maria berani mempertaruhkan seluruh hidupnya di bawah kaki Yesus. Kasih Yesus kepada Maria, kasih yang sempurna. Kasih yang tidak berkesudahan. Yesus tahu Maria mengasihi Yesus. Begitu sangat mengasihi Yesus. Sebab itu, orang pertama yang Yesus jumpai pada saat dia bangkit adalah Maria Magdalena. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan memprioritaskan kita, saudara. Amin, saudara. Kalau di dalam kehidupan kita ini Tuhan yang utama di dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Buktinya ini, Maria mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi Maria, Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupannya. Kasih Maria kepada Tuhan lebih dari mengasihi semuanya. Saudara, kasihnya begitu tulus, kasih Maria kepada Tuhan begitu dalam. Dan Tuhan tahu. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mengenal kedalaman hati kita, saudara. Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan. Tapi sedalam apa kasih kita kepada Tuhan, Tuhan juga tahu. Ada yang bilang, saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, firman Tuhan bilang kita pendusta. Mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengatakan kita harus mengasihi sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, katanya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ke atas, vertikal, horizontal. Kasih. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maria mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sebab itu Tuhan mengasihi Maria lebih daripada Tuhan mengasihi murid-murid yang lain, saudara. Kenapa? Karena Tuhan lihat bukti. Kenyataan, Maria selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kalau kita selalu rindu dekat dengan Tuhan, Tuhan juga rindu untuk selalu dekat dengan kita, saudara. Amin. Maria begitu rindu akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan apa yang dapat dia buat untuk Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah saudara mengasihi? Saudara di rumah mengasihi Tuhan? Sungguhkah saudara di rumah mengasihi Tuhan? Buktikan kasih saudara kepada Tuhan. Bukannya Tuhan gak percaya, saudara. Tetapi Tuhan minta bukti. Karena apa? Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dia buktikan. Lewat apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Untuk mengampuni dosa kita. Untuk menebus kita. Untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Firman Allah katakan 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Dia rela menanggung dosa seisi dunia ini. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Bukti kan dia mengasihi kita. Sekarang bagaimana? Adakah saudara mengasihi Tuhan? Maria, dia buktikan kasihnya kepada Tuhan. Dia beli minyak narwastu pertama. Dia persembahkan di kaki Yesus.
kedua dikatakan dia setiap saat, setiap hari dikatakan dia pergi ke kubur Yesus pada waktu Yesus mati. Sehingga dia orang yang pertama yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Tuhan tahu Maria mengasihi Yesus dengan tulus. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Buktikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut harta saudara. Tapi Tuhan menuntut ketulusan kita di dalam kita menyembah Tuhan. Tuhan menuntut ketulusan kita di dalam kita memuliakan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah setia kepada kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, saudara. Saudara beribadah di rumah masing-masing. Tetapi biarpun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat mengasihi Tuhan dengan kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita rindu untuk selalu memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan. Ada nyanyian berkata, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya katanya. Bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Dengan apa yang kita dapat buat untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kepada kita semua. Sebagaimana Maria mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Dengan apa yang dapat kita buat. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, layanilah dengan tulus. Kalau saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah dengan tulus. Firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut katanya. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Tetapi kita mau lakukan kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Apa yang dapat kita buat untuk Tuhan, kita lakukan dengan tulus. Seperti kepada Tuhan. Walaupun yang kita lakukan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Tetapi kita mau lakukan karena untuk Tuhan. Kita mau lakukan itu untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang dapat kita buat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami mau belajar untuk mengasihi Engkau dengan tulus Tuhan Yesus. Sebagaimana Maria Magdalena mengasihi Tuhan dengan tulus. Kami rindu Tuhan apa yang dapat kami buat. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati, Engkau melihat kerinduan hati kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami boleh semakin hari semakin dekat kepadamu. Semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin setia kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap sidang jemaat Tuhan. Mereka yang beribadah, yang sedang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang mereka sudah terima Tuhan Yesus. Tanamkan di dalam hati mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati biarlah kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi iman percaya kami. Pengiringan kami kepadamu Tuhan berkati. Kami percaya firman-Mu sudah melawat kami. Firman-Mu sudah memberikan kami kekuatan. Firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Engkau berkati Tuhan Yesus. Di dalam mereka menangani corona ini Tuhan. Tolong mereka. Berikan mereka hikmat kemampuan yang daripada Engkau Tuhan. Supaya mereka dapat menangani Tuhan Yesus dengan tepat Tuhan Yesus. Sehingga wabah ini boleh cepat berlalu dari negeri kami ini Tuhan Yesus. Dari bumi Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama kembali seperti biasa Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para medis yang menangani para pasien yang karena wabah Tuhan Yesus corona Tuhan. Engkau berkati mereka. Para dokter, perawat Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Apa yang mereka buat Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan yang jaga lindungi mereka. Berkati mereka. Berkati keluarga mereka. Rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Serta kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus nantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau serukan haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saudara-saudara, jangan lupa hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Tuhan memberkati. Selamat siang. Puji Tuhan.